Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. 60 tahun, 70 tahun kita hidup di dunia, tidak ada apa-apanya dengan kehidupan di akhirat. Usia 60-70 tahun adalah usia di ambang pintu kematian. Orang yang pintar adalah yang mempersiapkan kehidupan setelah mati. Seorang dokter umur 35 tahun belum juga nikah. Kenapa? Karena sampai dengan 35 tahun dihabiskan untuk belajar jadi dokter, tidak memikirkan pernikahan untuk masa depannya. Demikian pula kita habiskan waktu di dunia, sedangkan kehidupan akhirat, masa depan yang sebenarnya, tidak ada perhatian. Ada orang yang mengatakan hartaku, hartaku, padahal itulah harta, sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang menipu. Ada seorang tua memiliki 2 orang anak. Orang tua itu mengatakan, kamu anak-anakku jangan memikirkan kerja, saya telah sediakan 500 juta kepada kalian masing-masing. Maka saking gembiranya 2 anak tadi berdoa, ya Allah, panjangkanlah umur orang tuaku sampai dengan 200 tahun. Lalu tidak disangka-sangka orang tuanya memperlihatkan kotak uang. Lalu uang yang 500 juta itu untuk 2 orang jadi 1 miliar, itu dimasukkan ke kotak penyimpanan uang. Lalu tiba-tiba kotak uang itu segera dikunci. Saudara-saudara mengatakan Allah SWT, nah itulah gambaran dunia. Sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita menyangka akan memberikan kepuasan, padahal ternyata menipu, ternyata memperdayakan. Janji tinggal janji. Jika kita sungguh-sungguh dalam kerja agama, kerja dakwah ini, maka kita akan mendapatkan istifadah, mendapatkan manfaat dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selama ini buat kerja dakwah, tetapi tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita belum benar dalam kerja dakwah. Seseorang buruh, dia ikut aturan pabrik atau ikut aturan sendiri? Kalau ikut aturan pabrik, nanti ada peningkatan di dalam kerja. Tetapi kalau ikut aturan sendiri, maka dia tidak akan maju-maju, dia tidak akan ada peningkatan, bahkan dia bisa jadi akan dipecat. Sudah berapa tahun kamu menikah? Maka dijawab, sudah 6 tahun. Mestinya sudah punya anak 6 atau 4 atau 5 atau 3 dan sebagainya. Rumah juga sudah membesar, posisi pekerjaan juga sudah tinggi, berarti ada peningkatan. Tetapi untuk agama malah kita tidak ada peningkatan. Untuk agama tidak ada kemajuan. Sudah buat amal makomi selama 6 tahun, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, tidak menghasilkan apa-apa. Tidak membuahkan peningkatan. Kalau 1 bulan dapat taskilan 1 orang, berarti 1 tahun dapat taskilan 12 orang. Kalau 6 tahun dapat taskilan 72 orang. Selama ini kita tidak memperhatikan kerja dakwah, sehingga kita tidak fokus dengan dakwah dan tidak yakin dengan dakwah, dan tidak ada peningkatan di dalam kerja dakwah. Lebih tertarik kepada peningkatan kerja-kerja dunia, padahal dunia itu seperti toilet. Maka kita usaha buat kerja 10% saja, kita seolah-olah amalkan agama 100%. Nah, saya katakan, ada banyak orang yang sudah keluar 1 tahun, 4 bulan, tetapi ketika mereka kembali ke makomi mereka masing-masing, karena tidak buat amal makomi, maka mereka kembali ke habitat masing-masing. Ada salah seorang muzruk, orang lama, datang ke Bombay, sholat di suatu masjid. Besok diundang karkun-karkun, dikira mau bayan. Besoknya dia berkata, saya tidak mau bayan,
Saya mau bertanya beberapa pertanyaan saja. Pertama, siapa yang setiap amalnya ditentukan waktunya? Ini pertanyaan pertama. Maka ada yang tunjukkan tangan, beberapa orang. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang istiqomah, jauhlah satu dan jauhlah dua? Maka ada beberapa orang yang acungkan tangan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, siapa yang istiqomah 2,5 jam? Maka ada beberapa orang yang acungkan tangan. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang istiqomah taklim masjid dan taklim di rumahnya? Maka beberapa orang acungkan tangan. Kemudian ada pertanyaan yang kelima, siapa yang luangkan 10 menit untuk duduk musyawarah? Maka semuanya acungkan tangan. Saudara-saudara sekalian, kemudian Buzruk tadi, orang lama tadi memberikan arahan penting, yaitu arahan kita memperhatikan bagaimana peningkatan amal-amal masjid kita. Bukan hanya 3 amal, 4 amal, atau 5 amal, tetapi semua karkun, semua pekerja-pekerja dakwah terlibat dalam amalan masjid. Lalu Buzruk orang lama itu memberikan target lagi supaya buat dengan tertib kerja, supaya buat dengan arahan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan majukan kita. Saudara-saudara sekalian, dalam kerja ini kalau ingin dunia mengejar-ngejar kita, maka tentukan minggu keberapa kita keluar 3 hari. Kemudian tentukan 2,5 jam. Maka nanti ada ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada tawaran-tawaran dunia, maka kita tetap istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita untuk menaikkan kerja kita, atau mungkin perkara-perkara yang membuat rugi kita. Ini ujian juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin beri kita ujian yang berat-berat seperti sahabat, karena memang kita lemah. Bila kita buat dengan istiqomah atau tasalsul, berketerusan, jangan hari ini buat, besok tidak, hari ini buat jauhlah satu, minggu depan tidak buat, hari ini buat taklim, besok tidak. Nah, kita ini buat dengan tasalsul, lalu kita buat dengan mukammal, yaitu maksudnya sempurnakan amal. Jadi kita ulang lagi. Pertama, kita tentukan waktu. Yang kedua, tasalsul, berketerusan, istiqomah. Yang ketiga, mukammal, yaitu menyempurnakan amal, yaitu 3 hari 72 jam, 2,5 jam 150 menit. Bagaimana kalau jauhlah satu dibuat, jauhlah dua tidak dibuat? Nah, itu berarti ada cacatnya. Maka tidak ada janji Allah di dalam perkara itu. Maka kita harus sempurnakan. Jauhlah kita, jauhlah satu dibuat, jauhlah dua juga dibuat. Musyawarah 10 menit saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Yang kita lihat hari ini itu dunia saja, tipuan saja. Jangan terkesan dengan dunia. Kita katakan bahwa bulan itu di atas. Kalau ada bulan di kolam, maka itu kita nafikan bulan yang di kolam itu. Itu bukan bulan, tapi bayangan bulan. Tetapi ada lagi yang ngomong, ada 500 bulan. Kalau dipasang 500 cermin, ada 500 bulan di cermin. Maka apa yang kita katakan? Kita tetap nafikan bahwa bulan bukan yang di cermin. Bulan tetap di atas. Bulan yang di cermin itu tipuan saja. Kalau ragu-ragu kepada istri, bisa jatuh talak itu. Sekarang bagaimana kalau ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jangan ragu-ragu lagi kepada Allah. Siap, insya Allah amalkan, niat amal dan sampaikan. Semua bersedia. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.